ayam yang kali ini kecil banget, to the point kayaknya secara fitting ini yang paling kecil di telinga gue. Dan juga dia adalah IM DSP. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk NF Audio RA05, dimana dia menggunakan micro dynamic driver cuman 6 mm, jadi sekecil banget. Kalau dynamic driver itu kan yang kecil banget kayak Tenore itu 5 mm ya kalau nggak salah. Ini 6 mm, dan juga semacam Sennheiser IE series itu 7 mm, jadi itu IM yang memang kecil-kecil. Tapi ini yang rasanya fitnya terkecil di kuping gue so far. Jadi seperti biasa, oh ya, harganya sendiri sekitar $40, mungkin di Indonesia 500-600 ribuan. Dan dia cuma ada versi DSP Type-C begini. Gua nggak dapat info untuk apakah dia ada yang versi 3,5, itu gua nggak ketemu, jadi mungkin kemungkinan DSP doang. Seperti biasa, gua akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara bentuk sih ini emang kecil banget. Lihat, ini cuma ada lambang NF Audio, sedikit bentuk segitiga, dan yes, ini terbuat dari plastik semua. Feel-nya juga nggak terlalu berasa gimana-gimana. It's all plastic. Lalu untuk nozzle-nya pun pendek. Yang menarik buat gue ya tips bawaannya ini, bahannya cukup oke loh. Dia ada lengket rubbery begini, lalu stemnya rada tebel. Kalau nggak salah dijual terpisah deh, NF Audio apa ya, MS42 atau apa gitu. Tapi ini memang tipe yang stem pendek, jadi yang untuk ayam-ayam yang butuh ini ya tips pendek-pendek aja. Seperti kayak gini, dan ini non-detachable. Lumayan disayangkan mengingat harganya yang 500-600 ribuan. Kebanyakan kan walaupun DSP udah detachable gitu ya. Kalau ini kabelnya sendiri sih sebenarnya oke-oke aja, karena dia berasa smoothnya walaupun cuman PVC sleeving atau plastik sleeving seperti ini ya. Dan ini nih, lihat dia lemes dan juga lembut di tangan. Ini bagian untuk mic controlnya, dan bagian bawahnya cuman ya twisted seperti ini. Tapi sekali lagi secara kualitas sih lumayan berasa oke ya, karena lembut. Dan ini Type-C-nya juga berasa lumayan bagus. Tapi gue cuman kurang sukanya gara-gara dia non-detachable aja. Nah, untuk ergonomi ini aneh nih. Karena kalau misalnya kalian lihat review gue, kebanyakan memang gue suka IM yang kecil-kecil. Tapi ini kok kayak terlalu kecil. Karena gue udah masukin kayak gini, udah masuk banget nih sampai mentok ke dalam. Ini kayak nggak bisa really ngesil di kuping gue. Entah nozzle-nya, entah apanya. Udah nozzle-nya pendek, tipis, kecil. Lalu gue ganti pakai ear tips apapun yang gue punya koleksi sekarang, itu nggak ada yang benar-benar bisa kayak dia stay di kuping gue. Pasti kayak slip keluar lagi dikit. Jadi gue benerin lagi. Jadi nggak terlalu stabil di kuping gue. Kalau gue pakai jalan-jalan atau goyang-goyang. Tapi ya, that's very subjective ya. Mungkin kalau misalnya kalian kupingnya ngepas sama ini, ukurannya bisa oke-oke. Karena kalau udah ngepas, sebenarnya ya gue nggak ada bagian yang tajam atau nggak ada bagian yang bikin gatel, dan kabelnya pun ringan, non-microphonic, sehingga bisa dipakai lama berjam-jam. Stabilitasnya aja di kuping gue yang agak kurang. Nah, untuk tonality and frequency response dari IM ini sebenarnya masih masuk kategori Harman Target. Dia dengan sub bass elevated, kemudian upper mid range yang cukup maju, dan habis itu treble-nya turun dengan rolled off gitu ya. Cuman masalahnya, ini adalah Harman Target tertipis suara yang gue pernah dengar. Jadi gue akan jelaskan. Nah, di area bassnya nih, kebanyakan ayam Harman Target itu kan emang kita ngomong upper mid ya. Upper mid itu maju, bass maju. Nah, upper mid yang maju yang lumayan shouty atau nyerang buat beberapa orang, itu kan kadang bisa dibalancing sama bassnya. Bass yang cukup gede, cukup dalam itu. Nah, di sini enggak masalahnya. Di sini sub bass-nya itu emang bisa dia dalam, tapi hentakannya, physicality itu kayak degnya itu maju ke depannya kurang. Jadi ya kayak apa ya, dalam tapi cuman deg gitu doang loh. Bukan kayak deg, lebih kayak deg. Ini ada hubungannya, gue juga yakin, sama physicality and kemampuan elastisitas drivernya yang memang kecil. Gitu loh, nggak usah kita ngomongin masuk ke kuping ya. Kalau misalnya kita driver yang sama di depan kita nih, satu drivernya agak kecil, satu driver agak besar ya. Ketika dikasih hentakan lagu jedak-jeduk, pasti yang driver lebih besar itu kan kita lebih berasa hentakannya, karena dia elastisitas dan amplitudo pergerakan driver itu lebih besar dibandingkan yang kecil. Jadi ketika drivernya besar, itu kita lebih berasa dijedukin gitu, dikasih jedukan, entah itu secara badan ataupun telinga. Sebenarnya drivernya kecil walaupun bisa sama-sama dalam, tapi kita nggak berasa kayak hentakannya nggak segede yang besar tadi. Nah, di sini itu kerasa gitu. Gue nggak mau kerasa driver kecil ya. Kadang ada beberapa ayam driver kecil tapi hentakannya bagus. Di sini kayak hentakannya tuh lemes ala-ala seperti drivernya yang kecil ini. Jadi walaupun sampai dalam, tapi gue nggak pernah bisa ngerasa ada hentakan yang gede, yang maju, yang bisa bikin lagu asik. Cuman sekedar ada aja buat
EDM buat gue kurang banget, buat pop juga kurang banyak, ya kurang asik lah. Nah, mid-range ini tetap maju ala Harman, masalahnya nggak dibarengin sama bass yang maju, jadi dia kerasa tipis. Upper mid-nya maju, vokal atas nada manusia itu maju, instrumen-instrumen maju ala apa ya namanya, dengerin keyboard yang di oktav atas ataupun gitar yang nada-nada atas, itu juga berasa tipis maju, dan yes, untuk beberapa lagu bisa berasa kayak teriak, kayak shouty. Dan kalau misalkan kalian pernah dengar IAM Harman pada umumnya, ya ini masih kayak gitu. Masalahnya ya tadi, dia nggak dibarengin sama bassnya itu, jadi dia kerasa cukup intens, cukup maju. Clear iya, jelas iya, tapi agresif maju. Nah, treble-nya ya sebenarnya kalau kita ngomong frekuensi, it's smooth, it's rolled off ya setelah naik di 3 kHz di upper mid, itu kan mulai turun terus ke bawah. Jadi yes, lu nggak terlalu dapetin extension nada atas, lo nggak terlalu dapetin gemericik paling atas. Tapi masalahnya gue ngerasa yang peak 8 kHz itu berasa di kuping gue, yang biasanya itu cuma resonance peak. Dan ini kalau misalnya dengerin cymbal yang lumayan agresif, ini cekrek-cepreknya itu tuh bukan tinggi ya, cekreknya itu kayak lumayan nyerang, lumayan maju, dan lumayan sakit. Jadi ya ini gampangnya tipis, maju, dan lumayan agresif. Ya, jadi secara tonal, sayangnya ini Harman Target yang cukup tipis suaranya karena tidak dibarengin dengan hentakan bass yang dalam. Cuman berasa upper mid maju dan mid treble yang cukup maju. Bikin IAM ini walaupun clear secara vokal gitu, dengerin vokal jelas, dengerin nada-nada piano jelas, cuman kurang fun, kurang asik secara bassnya. Dan juga untuk beberapa lagu yang teriak, at least buat kuping gue yang suka Harman Target pada umumnya, ini termasuk yang lumayan shouty dan lumayan fatiguing. Rada bikin capek untuk denger lama. Ya kelebihannya cuma di bagian nada-nada vokal itu jelas dan nada instrumen itu jelas. Itu aja buat gue kelebihan dari IAM ini. Sementara untuk bagian bass dan treble-nya, sayangnya masih agak kurang refined. Treble-nya sedikit kurang smooth dan bass-nya kurang menghentak untuk balancing notes dari upper mid yang lumayan maju tadi. Nah, teknikalnya sebenarnya lumayan bagus dalam hal resolusi dan kejelasan nada. Jadi setiap note-nya dia cukup bagus. Itu lu nggak ngerasa ada satupun nada-nada yang bertumpuk ataupun gimana-gimana. Tapi secara stage ataupun secara imaging ya dia biasa aja. Di harga sekitar 500-600 ribu ini agak berasa kurang, karena berasa kayak ya lu berhubung masuk banget juga, lu suaranya juga nggak terlalu ngebas mewah megah gitu. Jadi berasa kecil, kayak kecil imagingnya, soundstage-nya tuh kayak lu ada di ruangan yang sempit, kecil, tapi vokalnya clear. Itu doang sensasi rasa dari dengerin IAM. Jadi selain resolusi dan kejelasan nada, gue nggak ngerasa dia punya teknikalitas yang bisa dibanggakan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong perbandingan ya, sayangnya di harga sekitar 500 ribu ke bawah itu udah ada sebetulnya Tanch Gym One DSP yang much better dari segala macam ya, secara fittingnya easier to use, bassnya lebih bassnya lebih menghentak, lebih punya volume di bassnya, dan juga secara mid range-nya juga lebih smooth, jauh bisa didengarkan lebih lama dibandingkan ini yang agak kering, agak tipis. Dan juga kalau misalnya mau dibilang IAM Harman yang punya DSP, ada Chu DSP. Chu DSP itu bahkan harganya lebih murah daripada ini, nggak nyampe 600 ribu, berapa ya? 300-400an ya kalau nggak salah. Dan itu sudah detachable secara ininya, secara kabelnya, dan juga secara bass lebih menghentak, lebih ngisi, lebih balancing dengan upper mid range yang lumayan maju tadi, dan treble lebih smooth juga. Jadi ya, to be honest, sayangnya udah ada IAM lain juga dengan Harman Target di harganya, ataupun pilihan tonal lain di harganya yang lebih lengkap dan lebih gampang didengarkan. To the point, gue ngerasa IAM ini sendiri tidak punya senjata khusus selain fittingnya yang kecil ini untuk bisa dibilang recommended. Mungkin kalau ini cuma bisa gue rekomendasikan untuk kalian yang cari DSP IAM yang kecil banget. Selain itu, secara suara, performanya, ada IAM lain di harga yang lebih murah seperti Chu DSP dengan arah Harman juga, tapi lebih ngisi, lebih balance. Atau mau yang lebih smooth sekalian, go with Tanch Gym One DSP gitu. Ini susah direkomendasikan buat gue kalau dalam segi suara, dan secara fitting pun at least buat telinga gue ini juga kurang enak. Jadi gitu aja untuk review NF Audio RA05 ini. Nice try, unik untuk fitting, dan juga ya tipsnya bagus, cuman sayangnya secara overall keseluruhan gue belum bisa merekomendasikan IAM ini. Thank you for watching, see you next time, bye bye.